Shalom anak-anak, selamat pagi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang hukum Faraday dan hukum Lenz. Nah, sekarang pada hari ini kita akan membahas aplikasi hukum Faraday pada soal-soal yang biasanya sering muncul. Yang pertama, aplikasi dari hukum Faraday adalah GGL induksi karena perubahan medan magnet. Pada pertemuan sebelumnya, dari hukum Faraday dan hukum Lenz, kita memperoleh persamaan untuk mencari GGL induksi yang sudah Mistian tulis pada kotak ini ya, kotak warna hijau ini ya. Nah, di mana GGL induksi itu dapat kita peroleh dari min N delta BA cos theta per delta T. Karena di sini nanti yang berubah hanya nilai B saja, sedangkan nilai A dan θ-nya tidak berubah, maka nanti persamaannya akan menjadi GGL induksi sama dengan min NA delta B per delta T, atau kalau dalam bentuk sebuah fungsi ya, kalau ini dalam bentuk fungsi, maka GGL induksi sama dengan min A delta B per delta T. Sekarang kita langsung masuk ke contoh soal. Misalkan di sini luas sebuah kumparan kawat 5 cm pangkat 2. Berarti dari soal ini yang diketahui adalah A-nya ya, nilai A-nya adalah 5 cm kuadrat, atau kalau kita rubah ke meter menjadi 5 kali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 2. Di sini ditembus medan magnet yang berubah nih ya, berubahnya itu dari 3 kali 10 pangkat minus 3 Tesla menjadi 5 kali 10 pangkat minus 3 Tesla. Jadi perubahan B-nya atau delta B-nya kan 5 kali 10 pangkat minus 3 min 3 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan 2 kali 10 minus 3 Tesla. Dalam waktu 0,5 detik itu sama dengan selang waktunya ya, atau delta T-nya sama dengan 0,5 second. Dan jumlah lilitannya di sini N-nya itu adalah 200. Yang ditanya di sini berapa besarnya gaya gerak listrik atau GGL induksinya itu berapa ya. E-nya itu sama dengan berapa volt. Nah, sekarang kita akan jawab. Kita tinggal masukkan saja pada persamaan ini ya. Karena dalam bentuk angka yang diketahui, maka kita pakai yang atas ya. Jadi GGL induksi sama dengan min NA delta B per delta T minus N-nya adalah 200 lilitan, A-nya adalah 5 kali 10 pangkat minus 4, kemudian delta B-nya 2 kali 10 pangkat minus 3 per delta T-nya 0,5. Oke, sekarang kita akan kalikan ya, kita sederhanakan. Di sini 1 0,1 berarti minus 200 kali 2 400 kali 10 pangkat minus 4 minus 3 berarti minus 7 ya, kemudian minus ada 0,1 berarti di sini jadinya minus 6, sehingga GGL induksinya besarnya adalah minus 4 kali 10 pangkat minus 4, satunya adalah volt. Yang kedua, GGL induksi karena perubahan sudut itu dirumuskan dengan GGL induksi sama dengan NBA omega sin omega T. Nah, omega T ini di sini dapat kita ganti dengan sudutnya yaitu theta ya. Di mana N adalah banyak lilitan, A adalah luas bidang satuan meter pangkat 2, B adalah induksi magnet atau medan magnet satuan Tesla, dan omega adalah kecepatan sudut, satuannya adalah radian per second. Kenapa kita bisa mendapatkan persamaan ini? Nah, persamaan ini dapat sebenarnya dari persamaan awalnya ya. Jadi GGL induksi sama dengan min N, ini turunan dari BA cos theta per dt. Karena B dan A nilainya tetap, yang berubah hanyalah sudutnya atau θ-nya,
maka BA-nya kita dapat keluarkan dari turunan, berarti BA d cos theta per dt. Nah, karena di sini terjadi perubahan sudut, theta yang dimaksud itu sebenarnya adalah omega kali T. Berarti min A BAD di sini cos omega T per dt. Min N BA kemudian omega, dan cosnya ini diturunkan menjadi sin, berarti min sin omega T. Kan di sini min sama min berarti akan menjadi plus, sehingga persamaannya menjadi N BA omega sin omega T. Omega di sini nanti kalau misalkan dalam soal tidak diketahui omeganya, itu bisa pakai persamaan 2πf atau 2π per T, dimana F-nya ini adalah frekuensi dan T-nya ini adalah periode. Atau juga bisa nanti satuannya omega itu tidak dalam rad per second, tetapi misalkan 1 putaran per second, maka ini sama dengan 2π radian per second. Atau misalkan juga dalam 1 RPM, 1 rotation per menit, itu nanti sama dengan 2π per 60 radian per second. Sekarang kita masuk ke soalnya. Misalkan sebuah generator listrik terdiri dari sebuah loop persegi 10 lilitan dengan rusuk 50 cm. Nah, di sini berarti di soal diketahui 10 lilitan ini berarti N-nya ya. N-nya adalah 10. Kemudian ada rusuknya 50 cm. Berarti kalau punya rusuk 50 cm ini kan karena bentuknya persegi ya, maka kita dapat cari luasnya ya. Maka luasnya itu adalah rusuk kuadrat atau 50 cm kita kuadratkan ya. Berarti di sini sama dengan 2500 meter pangkat cm pangkat 2. Atau kalau kita rubah ke meter, ini nilainya akan menjadi 0,25 meter pangkat 2. Loopnya diputar 60 putaran per second. Nah, ini ya berarti 60 putaran per second harus kita rubah ke rad per second. Jadi di sini omeganya sama dengan 60 putaran per second. Kita harus kalikan dengan 2π, berarti 60 kali 2π rad per second sama dengan 120π radian per second. Untuk menghasilkan induksi maksimum, jadi yang ditanya adalah besarnya induksi magnetik atau nilai B-nya itu berapa ketika induksi GGL induksi maksimumnya 270 volt. Karena yang di sini adalah maksimum, maka kalau maksimum nilai tetanya di sini ya, untuk Emax ini tetanya nanti harus 90 derajat karena maunya adalah maksimum. Ya, berarti ini tetanya ini 90 derajat. Yang ditanya tadi adalah B-nya itu berapa. Kita jawab di sini. Jadi kita gunakan persamaan ini tadi ya. Berarti GGL induksi sama dengan N BA omega sin theta. E-nya adalah GGL induksi atau epsilonnya adalah 270, N-nya 10, kemudian B-nya yang kita cari, A-nya adalah 0,25 dikali omega, omeganya 120π, kemudian sin theta ya, karena sudutnya 90 derajat, maka nilainya adalah 1. Nah, berarti di sini 270, kemudian kalau ini
kita kalikan, maka kita akan peroleh 300 pi kali B. Nah, berarti nilai B-nya adalah 270 per 300 pi. Ya, ini kalau kita sederhanakan ya, maka akan kita peroleh 0,9 per pi, satuannya adalah Tesla. Yang ketiga, kita akan membahas tentang GGL induksi karena perubahan luas. Nah, di sini misalkan Miss Tian punya sebuah kawat yang Miss Tian gambarkan di sini yang warna hitam nih ya. Kawatnya berbentuk seperti persegi panjang, cuma yang bagian sininya nih ya. Nah, bagian sininya itu terbuka. Kemudian Miss Tian letakkan di sini ada sebuah logam atau sebuah kawat juga yang bisa digeser. Nah, misalkan Miss Tian bisa menggesernya ke kanan atau nanti bisa digeser ke kiri gitu ya. Nah, di kawat ini Miss Tian tambahkan sebuah hambatan yang nilainya adalah R. Jadi di sini hambatan R ya. Kemudian pada kawat ini terdapat sebuah medan magnet yang arahnya itu cross atau arahnya itu masuk ke dalam bidang atau menjauhi kalian ya. Di sini Miss Tian gambarkan dengan bulatan yang Miss Tian kasih tanda silang ya. Jadi artinya arah B-nya, ini arah B-nya ini ya. Arah B-nya itu adalah masuk ke dalam bidang. Maka untuk menentukan besarnya GGL induksi, kita dapat memakai persamaan minus NBLV sin theta, di mana N-nya nanti adalah banyak lilitan, tapi karena di sini besarnya banyaknya kawat tuh cuma satu aja, maka nanti kita bisa tuliskan hanya BLV. Kemudian tetanya ini biasanya untuk kasus ini dianggap 90 derajat ya. Jadi kebanyakan nanti untuk persamaannya kita bisa langsung saja gunakan BLV. Kemudian untuk arus induksinya kita dapat gunakan persamaan hukum Ohm, I sama dengan GGL induksi per R ya. Karena kan kalau hukum Ohm biasa kan I sama dengan V per R, V-nya kan beda potensial ya. Nah, beda potensial yang diakibatkan karena adanya perubahan flux ini kan GGL induksi, sehingga I-nya sama dengan GGL induksi per R. Atau kalau misalkan tadi persamaan yang atas ini kita masukkan di sini, kita akan peroleh I sama dengan BLV per R. Untuk gaya Lorentz-nya pada pertemuan yang sebelumnya juga sudah kita bahas, F sama dengan BIL sin theta. Nanti karena tetanya itu dianggap 90 derajat, maka kita hanya menggunakan saja F BIL, itu aja boleh. Nah, di sini nanti I-nya itu kita masukkan ya di sini. Kita masukkan di persamaan ini, maka nanti kita akan memperoleh B kuadrat L kuadrat V per R sin theta. Kalau tetanya 90 derajat, maka kita hanya punya persamaan B kuadrat L kuadrat V per R, di mana B-nya adalah induksi magnet atau besarnya medan magnet, satuannya adalah Tesla. L di sini L kecil ya, itu adalah panjang kawat AB. Kemudian V-nya adalah kecepatan dalam meter per second, dan R-nya di sini adalah hambatan, satuannya adalah ohm. Sekarang bagaimana untuk menentukan arah arusnya? Nah, untuk menentukan arah arus kita memiliki persamaan seperti ini ya. Jadi untuk jempol itu ada menyatakan arah arusnya atau I, kemudian 4 jari itu menyatakan arah induksi magnet atau B, dan telapak tangan itu menyatakan arah gaya atau F. Nah, arah F dan arah V ini berlawanan ya, seperti yang Miss Tian gambarkan di sini ya. Arah F dan V-nya itu berlawanan. Kalau di sini V-nya ke kanan, tadi ya pertama kan diketahui V-nya itu ke kanan, maka F-nya itu pasti ke kiri. Kemudian kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan untuk mengetahui arusnya. Di sini
Karena arah F-nya itu ke kiri, kalian bisa arahkan telapak tangan kalian itu ke arah kiri. Kemudian B-nya itu karena dia masuk ke bidang, jadi kalian dapat mengarahkan telapak tangan kalian itu masuk ke dalam layar kalian ya, atau layar gadget kalian ya. Kalian masukkan B-nya ke arah layar gadget kalian, kemudian F-nya ke kiri ya, maka nanti kalian akan memperoleh arah I-nya itu adalah dari A ke B, dari kawat A ke B. Itu kalau ditanya arahnya dari kawat ya. Kalau dari kawat AB ini berarti dari A ke B ya. Tapi kalau misalkan nanti yang ditanya adalah yang melewati hambatan R, maka nanti arah arusnya berbeda ya. Arah arusnya itu akan seperti ini, dari potensial tinggi karena yang potensial tingginya A ya, karena kan arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah ya. Karena tadi arah arusnya itu dari A ke B, maka yang lebih tinggi itu A, kemudian yang lebih rendah itu adalah yang B. Kalau melewati R-nya, melewati hambatan R-nya, maka arah arusnya itu seperti ini, dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Ini adalah arah I-nya. Kita langsung masuk ke contoh soal. Jadi di sini ada kawat PQ panjangnya adalah 50 cm, digerakkan tegak lurus sepanjang kawat AB, memotong medan magnetik serba sama 0,02 Tesla seperti pada gambar. Nah, kalian diminta menentukan poin A sampai G. Kita tuliskan dulu ya besaran apa saja yang diketahui dari soal. Jadi dari soal ini yang diketahui, pertama ada panjang PQ ya, jadi itu L, karena panjang PQ di sini sama dengan panjangnya ini L. L-nya sama dengan 50 cm. Kalau kita rubah ke meter, ini sama dengan 0,5 meter. Kemudian besarnya B atau besarnya medan magnetnya 0,02 Tesla. Terus ada hambatan R, R-nya adalah 0,02 ohm, dan V-nya besarnya 2 meter per second. Kemudian di sini memotongnya itu tegak lurus, berarti nilai θ-nya itu sama dengan 90 derajat ya. Yang ditanya di sini yang A adalah GGL-nya. Kemudian yang B adalah kuat arus, berarti yang ditanya adalah I. Kemudian yang ketiga arahnya, yang keempat potensialnya, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Kemudian yang E ini yang ditanya adalah F. Kemudian yang F ini adalah gaya Lorentz-nya, arahnya seperti apa. Dan yang G itu adalah daya atau P-nya itu berapa. Sekarang kita akan menjawab satu persatu ya. Jadi yang pertama yang ditanyakan adalah GGL induksinya. Nah, persamaannya adalah min N BLV sin theta. Karena di sini tidak dalam bentuk kumparan, jadi N-nya itu kita anggap dia 1 nilainya ya. Berarti ini 1 dikali B-nya adalah 0,02, kemudian L-nya adalah 0,5, V-nya 2, dan sin theta di sini θ-nya adalah 90 derajat, sehingga sin 90 derajat adalah 1. Maka kita peroleh nilainya, ini kita kalikan ya. Berarti 0,5 kali 2 1, berarti 1 kali 0,02, berarti nilai GGL induksinya adalah minus 0,02 volt. Kalau yang diminta hanya besarnya GGL induksi, kita dapat menuliskan 0,02 volt ya, tanpa minus boleh. Nah, sekarang kita cari yang B. Yang B kita diminta menentukan kuat arus yang mengalir pada kawat PQ. Jadi I-nya yang ditanya ya. I-nya kalian boleh lihat pada sebelumnya tadi, I-nya adalah GGL induksi per R.
Kita tahu GGL-nya tadi dari persamaan yang A adalah 0,02 dan nilai R-nya adalah 0,02, sehingga kita peroleh nilai I-nya adalah 1 ampere. Kemudian sekarang yang C. Yang C di sini kita diminta menentukan arah arusnya itu pada kawat PQ itu seperti apa. Nah, kalau kita ingin menentukan arah arus, kita harus ingat tadi ya. Jadi jempol itu adalah untuk I-nya, kemudian 4 jari adalah untuk B, dan telapak tangan ini untuk F-nya ya. Kemudian punggung tangan itu adalah untuk V-nya atau kecepatannya ya. Sekarang kita lihat arah V-nya itu ke arah kanan. Berarti kalau V-nya ke kanan, pasti F-nya itu ke kiri karena V itu selalu berlawanan dengan F ya. Berarti ini F-nya ke sini. Sekarang arahkan telapak tanganmu itu ke arah F, berarti ke arah kiri ya telapak tangannya. Kemudian di sini B-nya itu disimbolkan dengan titik-titik itu. B-nya itu arahnya adalah titik. Berarti kalau titik itu artinya menuju ke kalian atau keluar dari bidang. Jadi 4 jarimu itu menuju ke arah kalian, kemudian F-nya itu ke kiri. Nah, maka nanti kalian akan mendapatkan jempol kalian itu arahnya adalah ke bawah. Nah, I-nya ke bawah seperti ini. Kita bisa menuliskan arah I-nya itu dari P ke Q. Sekarang kita jawab yang D. D itu yang ditanya adalah mana yang potensialnya lebih tinggi, titik P atau titik Q. Jadi arus ini mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah, atau dari yang plus ke minus gitu ya. Nah, karena dari P ke Q, maka yang lebih tinggi itu adalah P, sedangkan yang lebih rendah itu adalah si Q-nya. Lanjut lagi yang nomor E sekarang. Yang E ini kita diminta menentukan besarnya gaya Lorentz pada PQ. Kalian juga bisa lihat lagi ya, di sebelumnya tadi Miss sudah jelaskan untuk gaya Lorentz, maka F-nya itu BIL sin theta. Sekarang kita akan masukkan nilainya. Di sini nilai B-nya adalah 0,02. Kemudian nilai I-nya yang sudah kita ketahui dari poin B tadi adalah 1. L-nya adalah 0,5 dan sin theta karena tetanya 90 berarti nilainya adalah 1. Sehingga kita akan peroleh nilai gayanya adalah 0,01 Newton. Untuk yang F kita diminta menentukan arah gaya Lorentz-nya ya. Nah, tadi sudah kita temukan di poin C tadi ya, bahwa arah gaya Lorentz itu berlawan dengan arah kecepatannya. Kalau V-nya ke kanan, maka F-nya itu ke kiri. Sehingga di sini F arahnya ke kiri. Atau bisa kalian tulis melawan arah V. Sekarang yang G. Yang G yang diminta adalah mencari daya yang diserap hambatan R. Nah, di sini yang diminta adalah mencari daya ya. Nah, kalian bisa ingat lagi di pelajaran listrik dinamis dulu, untuk mencari nilai P ini kita dapat gunakan beberapa persamaan ya. Nah, di sini Miss pilih salah satu, misalkan kita pakai persamaan yang I kuadrat dikalikan R. Nanti kalian juga boleh pakai V kuadrat per R, atau juga kalian boleh memakai V kali I, terserah ya. Nah, di sini bisa pakai I kuadrat kali R,
sehingga I kita masukkan nilainya adalah 1, kita kuadratkan, dan R diketahui nilainya adalah 0,02, sehingga dapat kita peroleh nilai P nya adalah 0,02 watt. Yang keempat adalah GGL induksi karena perubahan kuat arus listrik. Dirumuskan dengan GGL induksi sama dengan minus mu0 N kuadrat A per L dI per dt, di mana mu0 adalah permeabilitas vakum yang besarnya 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. N adalah banyak lilitan, A adalah luas bidang satuan meter pangkat 2, dan L kecil di sini adalah panjang kawat satuannya meter. I adalah kuat arus listrik dan T adalah waktu, atau juga bisa dirumuskan dengan GGL induksi sama dengan minus L besar dI per dt, di mana L besar ini adalah induktansi diri. Jadi untuk GGL induksi karena perubahan kuat arus listrik ini terjadi pada sebuah kumparan ya. Nah, kenapa bisa mendapatkan persamaan seperti ini? Jadi awalnya dari persamaan ini ya, persamaan yang sebelumnya ini kita punya nilai GGL induksi adalah minus N d flux per dt. Nah, fluxnya ini bisa kita ganti dBA per dt. Karena pada sebuah kumparan, maka nanti nilai B-nya itu akan sama dengan mu0 IN per L ya. Pada materi induksi magnetik atau pada medan magnet kita dapat ya nilai B pada sebuah solenoida atau pada sebuah kumparan yang berada di pusatnya, nilainya adalah mu0 IN per L. Kalau kita masukkan di sini, maka akan kita peroleh di sini min N. Karena nilai A-nya ini tetap, kita bisa mengeluarkan nilai A, berarti NA dB-nya kita ganti dengan mu0 IN per L ya. Di sini mu0 IN per L per dt. Nah, kemudian mu0 IN per L ini, mu0-nya kan tetap, L-nya juga tetap, N-nya tetap, maka yang berubah hanya I-nya saja, sehingga yang kita turunkan adalah nilai I-nya, sedangkan yang lain bisa kita keluarkan. Berarti NA, kemudian di sini mu0 tadi keluar ya, N per L-nya juga keluar, tinggal dI per dt. Nah, di sini N dengan N, maka kita bisa tuliskan minus N kuadrat A mu0 per L dI per dt. Nilai dari N kuadrat A mu0 per L inilah yang kita sebut dengan L atau induktansi diri yang memiliki satuan Henry. Kita akan hapus dulu dan kita akan langsung saja masuk ke contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Yang nomor 1 di sini sebuah kumparan dengan induktansi diri 5 mH, berarti yang diketahui adalah L-nya, nilainya adalah 5 mH. Kalau kita rubah ke Henry berarti 5 kali 10 pangkat minus 3 Henry. Kemudian di sini ada perubahan kuat arus yang mengalir dari 0,2 ampere menjadi 1,0 ampere. Berarti ada delta I ya, ada perubahan arus dari 1 ya, pertama dari 1 menjadi 0,2, berarti perubahannya adalah 0,8 ampere. Dalam waktu 0,01 second, berarti selang waktunya adalah 0,01 second. Nah, kita diminta untuk menentukan besarnya tegangan atau besarnya GGL induksinya itu berapa. Maka kita gunakan persamaan GGL induksi sama dengan L delta I per delta T ya. Karena ini juga, karena kalau yang ini kan dalam bentuk fungsi ya. Kalau nanti dalam bentuk angka ini berarti min L delta I per delta T. Ini juga sama juga, ini dalam bentuk fungsi, nanti kalau dalam bentuk angka dapat kalian ganti delta I per delta T. Sekarang kita masukkan nilainya,
L-nya adalah 5 kali 10 pangkat minus 3. Kemudian delta I-nya adalah 0,8 per delta T-nya adalah 0,01. Nah, kalau kita operasikan nanti akan kita peroleh nilainya adalah 0,4 volt. Bertambah menurut persamaan I sama dengan, jadi ini adalah bentuk fungsi ya, I sama dengan 2T pangkat 3 plus T kuadrat min 2T plus 1. Yang ditanya adalah GGL-nya saat T-nya sama dengan 1. Nah, karena ini dalam sebuah persamaan, maka yang kita gunakan adalah GGL induksi sama dengan ini tadi nilainya minus ya, ini minus, tapi kalau kita diminta besarnya kita cukup menyebutkan 0,4 aja boleh ya di soal nomor 1 ya. Untuk nomor 2 ini sama ya, berarti min L, tapi kita yang pakai adalah karena ini fungsi berarti turunan ya, turunan dari arusnya atau DI per dt. Nah, kita masukkan di sini L-nya adalah 0,2. Nah, sekarang kalau ini kita turunkan ya, I-nya kita turunkan di sini, misalnya di atas, DI per dt itu nilainya akan sama dengan 6T pangkat 2 plus 2T min 2. Kalau nanti T-nya itu sama dengan 1, maka kita akan peroleh 6 kali 1 kuadrat plus 2 kali 1 min 2. Ini berarti 6 2 min 2 habis ya, jadi 6 ampere. Berarti DI per dt nya adalah 6, jadi kita masukkan aja ini nilainya 6, sehingga kita peroleh GGL induksinya adalah minus 1,2 volt. Kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Miss Tian. Sekarang waktunya kalian berlatih latihan soal. Di sini ada 4 soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan kalian kerjakan pada buku catatan kalian, kemudian kalian foto dan kalian upload jawabannya di GC kalian ya. Oke anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Miss Tian hari ini. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye-bye.